teman-teman, saya masuk ke chapter yang pertama untuk perkenalan lebih dahulu. Hanya satu slide aja perkenalannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, saya biasanya mengenalkan seperti gini gunanya buat apa? Satu hal aja. Anda lihat, saya kuliah, saya menggunakan sepeda ontel warna merah jambu. Ini Wow. adalah foto yang langka karena saya jarang difoto. Orang bilang saya tidak fotogenik, alias yang asli lebih ganteng daripada fotonya. Oke. Nah, itu namanya PD. Nah, ini foto ini sebetulnya mengandung suatu arti. Pada saat itu kakak saya wisuda, kemudian ini di Surabaya, fotonya tahun 95 kira-kira. Kakak saya yang nomor 4 wisuda, dia wisuda, kemudian orang tua saya datang dari Semarang ke Surabaya. Nah, kemudian karena tidak punya mobil, kakak saya meminjam mobil kepada kawannya. Nah, kemudian pinjamlah mobil itu, Starlet yang menurut saya sudah sangat mewah ya di tahun itu. Ini mungkin tahun buatan sekitar 95 ya. Jadi hampir bisa dikatakan Starlet di belakangnya adalah baru. Dan saya langsung bilang gini, foto dong, foto dong. Ya, jadi inilah foto saya dengan sepeda ontel saya warna merah jambu. Jadi sepeda ini menemani saya hampir 4 tahun ya selama saya kuliah di Surabaya. Jadi kalau Anda tahu saya beli sepeda artinya ya memang orang tua saya adalah seorang karyawan yang bekerja di suatu bank swasta pada saat itu dan kemudian mempercepat pensiun di usia 50 tahun lebih dan pindah-pindah pekerjaan sampai usia 68 tahun, Mas. Baru terakhir kita pensiunkan. Nah, ayah saya meskipun seorang karyawan, ayah saya berpesan kepada saya, ya ingat jangan ulangi kesalahan papa, lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan, kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Kata-kata itu buat saya nancep sekali, bahkan ayah saya sering mengulang kata-kata itu sejak saya usia belasan tahun. Jadi kalau Anda tanya kepada saya sejak kapan saya terinspirasi menjadi pengusaha, saya katakan sejak belasan tahun. Dan saya mengerti ayah saya tidak memiliki banyak waktu untuk kita-kita semuanya, karena ayah saya juga sering kerja di luar kota. Bahkan sejak usia 50-an tahun lebih, ayah saya bekerja itu di Lampung ya, ada satu perkebunan kelapa hibrida dan singkong di sana. Pulang bisa dikatakan mungkin hanya 1 bulan 1 kali. Hanya saja memang saya mungkin orang yang paling beruntung untuk belajar dengan ayah saya karena setiap liburan saya full selalu menemani ayah saya. Nah, jadi itulah cita-cita seorang ayah yang tidak ingin anaknya menjadi seorang karyawan lagi. Nah, hanya saja pada zaman itu memang saya tidak tahu benar saya bagaimana caranya jadi pengusaha. Yang saya tahu mungkin cuman ya dagang kecil-kecilan ya. Kalau Anda tanyakan sama saya kapan pertama kali saya berbisnis sebetulnya sekitar usia 16-an tahun. Jadi waktu itu saya memang tidak mau masuk ke sekolah SMA karena buat saya memang gagal sekolah pada saat SMP. Jadi saya sekolah yang saya tidak gagal lagi. Dalam arti apa? Hobi saya adalah otak-atik elektronika. Nah, inilah kata-kata orang tua saya, lebih baik kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan, kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan, kalau bos nggak kerja bisa makan. Nah, tapi ayah saya juga berpikir sangat realistis dalam arti anaknya boleh kerja nggak? Boleh. Tapi ayah saya mengatakan begini, kalau kamu kerja, kamu janganlah untuk mencari gaji, tapi kamu kerja untuk mencari ilmu. Karena pada saat kamu kerja untuk mencari gaji saja, biasanya orang itu akan sifatnya hitung-hitungan. Ya, kalau gaji sekian, artinya saya kerja sekian. Enggak, saya dididik oleh orang tua saya untuk bekerja mencari ilmu, mencari pengalaman, bukan mencari uang semata. Nah, baik, teman-teman, saya lanjutkan. Nah, jadi yang namanya The Power of Purpose itu sendiri sebetulnya adalah suatu kitab yang sangat ilmiah. Kitab yang sangat ilmiah yang dimaksud bagaimana? Kalau kita berbicara tentang motivasi, itu hanya ada 2 yang disebut namanya pain and pleasure principle. Cuman kalau saya ngomong pain and pleasure principle, ya selain jelimet ya mungkin bagi sebagian orang awam akan berpikir, Mas, iku kewana opo kan begitu ya. Nah, jadi saya pakai bahasa yang sangat mudah. Ya, jadi kalau orang berdakwah itu kan sebetulnya yang terbaik dakwah itu adalah kita menggunakan bahasa kaumnya. Ya, jadi jangan kita menggunakan bahasa yang jelimet. Maksudnya bahasa kaumnya itu apa? Ya kalau kaumnya masih orang yang mungkin awam, ya kita menggunakan bahasa yang sangat awam. Begitu kan? Jadi paling gampang itu kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu, ya bukan gampang ya, ini artinya paling bagus ya kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu sehingga semakin besar cakupan orang yang paham tentang apa yang kita akan sampaikan. Ya, jadi kalau tadi saya katakan tentang pain and pleasure itu kalau diomongin paling gampangnya bahasanya adalah kepepet vs iming-iming. Ya, manusia berbicara motivasi berbicara tentang 2 hal ini aja. Nah, yang dimaksud iming-iming itu apa? Ya, andaikan ya Anda berada di gedung bertingkat seperti ini, kemudian Anda perhatikan di sebelah kanannya gedung itu ada uang yang besar. Anggap aja ini macanya nggak ada.
Saya berani jamin ya, kalau ini katakanlah ya tangga ini tidak sependek ini tentu aja, ini kan sebagai suatu ilustrasi, tapi tangganya panjang, katakanlah tangganya sepanjang 50 meter. Nah, kemudian tangga itu hanya satu step aja, atau seperti begini Anda perhatikan ya, ini juga udah ngeri ya, meskipun tangganya itu buat dari besi pun juga Anda melihat, aduh, serem banget deh. Dikasih iming-iming 50 juta, Anda mungkin berpikir enggak deh, 50 juta nyawaku lebih mending daripada 50 juta itu. Ya, 100 juta mungkin juga belum. Ya, kalau dibesarkan 1 miliar mungkin ya masih mungkin Anda akan aduh, ini deh nekat duluan deh ya. Kenapa? Karena iming-imingnya besar. Betul? Nah, baik. Kalau saya hilangkan yang ada sebelah kanan ini atau duitnya saya hilangkan, kemudian saya berikan macan di belakang Anda. Jadi nggak ada iming-imingnya, tapi saya kasih macan di belakang Anda. Saya yakin ya, Anda nggak ada pilihan untuk nggak lari. Betul nggak teman-teman? Jadi artinya apa? Yang disebut namanya the power of kepepet vs the power of iming-iming, itu lebih kuatan the power of kepepet. Tapi tentu aja kalau di sini ada kucing, ya Anda nggak akan menyeberang. Ya karena kucing tidak menjadi ancaman bagi Anda. Tapi begitu ada macan, ya nggak ada iming-iming pun Anda akan menyeberang. Kalau ada macan plus ada iming-iming, ya jadi jika dikasih iming-iming plus dikasih kepepet, oh larinya kencang banget. Betul? Ya, itulah yang disebut namanya the power of kepepet vs the power of iming-iming. Tapi seperti kata-kata seorang motivator yang sangat ternama, namanya Anthony Robbins, dia mengatakan pain is the greatest motivation atau motivator in this world. Jadi pain atau rasa sakit itu sendiri adalah motivator yang sangat besar atau bahkan terbesar di kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah iming-iming, belum tentu kita bergerak. Kalau anak kita sakit, orang yang kita cintai sakit, kita akan cepat bergerak. Selanjutnya, nah, tapi kebanyakan orang pada saat mau melangkah itu banyak keraguan, betul nggak? Ya contoh, banyak orang bilang seperti gini, tapi Mas, gimana ya? Jangan-jangan jika maka tapi iya enggak mulai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini sebetulnya tidak lepas dari yang disebut namanya pola pendidikan kita, mungkin juga lingkungan yang membentuk kita. Maaf, bisa jadi juga orang tua. Ya, nah tidak disalahkan orang tua karena beliau pun juga ya orang tua kita pun juga mungkin juga mengalami hal yang serupa dari pendidikan sebelumnya. Alhamdulillah saya memiliki seorang ayah yang membiarkan kita ini berbuat sesuatu yang berani gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan saya itu dulu usia 7 tahun lecet-lecet saya sudah di mana-mana gitu kan. Karena saking beraninya kalau naik sepeda ontel itu saya ada gundukan pasir pun ya saya naik terjalkan naik begitu dan jatuh pingsan itu di usia 7-8 tahun ya. Nah, jadi sebetulnya selama tidak berbahaya atau menimbulkan kematian ya ataupun juga kriminal, menurut saya lepaskan saja anak-anak kita itu. Jadi kita berikan mereka bekal agama yang cukup, moral yang cukup, etika yang cukup, kemudian kita lepaskan mereka untuk eksplor dirinya, melakukan sesuatu, bahkan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, padahal sebetulnya andai tadi itu belum tentu terjadi. Oke? Nah, ada satu kata atau pepatah yang disebut namanya tiba masa, tiba akal. Betul? Jadi dalam kondisi kepepet ya, contoh misalkan pada saat Anda besok ujian, ya, ini yang masih jomblo-jomblo, yang masih kuliah terutama, kalau Anda mau ujian, itu biasanya Anda mengenal yang disebut namanya SKS kan? Sistem kebut semalam. Betul? Jadi hari ini Anda goblok banget ya, besok cerdasnya luar biasa, habis ujian goblok lagi. Nah, kembali lagi, dalam kondisi kepepet, ada sesuatu yang kita sebetulnya tidak bisa nalar. Ya, bagi orang yang tidak mengerti nalarnya. Di istilah saya itu kalau bukannya tidak masuk akal, tapi sebetulnya akalnya yang belum masuk. Apa itu? Saya ambil contoh. Ya, kalau Anda misalkan dikagetin sama kawan Anda, itu apa yang terjadi reaksi spontan Anda mesti akan, begitu kan? Akan teriak, akan mengangkat bau Anda, dan itu secara tidak sadar Anda lakukan. Artinya apa? Itulah yang disebut namanya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini bekerja sepersekian detik sebelum kita sadar. Ya. Nah, itu sebetulnya di-create semua ya oleh Allah untuk mengamankan kita. Ini yang disebut namanya self defense mechanism ya. Jadi mekanisme untuk mempertahankan diri. Nah, jadi dalam kondisi yang sangat ekstrim, dalam kondisi kepepet, kita ini sebetulnya memiliki suatu kemampuan di bawah sadar kita. Yang itu sudah disiapkan di dalam diri kita. Hanya saja sering kita tidak keluarkan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Ya, dalam arti apa? Kita tidak tawakal terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau kita
tawakal, ya kita yakin bahwa sesuatu yang akan terjadi nanti itu adalah kebaikan bagi kita jalanin aja, nggak usah takut. Oke? Baik, ya contoh SKS ini adalah suatu contoh, tapi ini contoh yang kurang baik sebetulnya. Nah, bagi teman-teman yang mengatakan, Mas, apakah kita harus selalu kepepet terus? Enggak juga, sebisa mungkin ya, Anda jangan kepepet tentu aja. Tapi kalau memang Anda tidak bergerak, ya alangkah bagusnya Anda menciptakan the power of kepepet itu. Jadi the power of kepepet itu bisa natural, bisa juga diciptakan. Contoh naturalnya, Anda nunggu benar-benar kepepet, baru Anda bergerak. Ya, ada seorang kawan ya yang menanyakan sendiri gini, Mas, aku ini kok tak perhatikan ya sebetulnya bukan masalah strategi bisnisku yang jelek gitu ya. Aku sudah punya strategi bisnis, penjualan bagus, apa semuanya bagus. Problemnya itu sebetulnya aku tuh tidak tegas dengan karyawanku, Mas. Sehingga karyawanku sendiri banyak yang membocorkan perahuku ini. Nah, dari situlah aku banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, Mas, apa yang harus aku lakukan? Begitu kan? Nah, saya bilang sama dia, ya kamu harus punya ketegasan. Ya, contohnya bagaimana, Mas? Ya pecat orang-orang yang menjadi virus di dalam bisnismu itu, dalam organisasimu. Wah, yang seperti itu aku nggak tega, Mas, dia bilang begitu. Ada cara yang lain nggak? Ya, kalau begitu kamu tunggu aja. Tunggu gimana, Mas? Tunggu sampai nanti mereka, ya, atau satu orang karyawanmu itu menyebarkan virus kepada yang lain, sehingga nanti menjadi beberapa orang dan hampir semua orang nanti melakukan kebocoran dalam organisasimu. Sampai kapan? Sampai nanti perusahaanmu bangkrut, kemudian merugikan tidak hanya kamu sendiri, tapi juga orang-orang yang kamu cintai. Sampai anak istrimu tidak bisa makan, ya. Sampai kamu mungkin kehilangan rumah, kehilangan hartamu semuanya. Wah, ya jangan seperti itu, Mas. Ya kalau jangan seperti itu, ya kamu gerak sekarang. Nah, coba Anda perhatikan, ini yang saya sebut tadi adalah meng-create pain di masa yang akan datang yang belum terjadi. Kalau istilah menterengnya nih, teman-teman, saya sebenarnya kurang suka dengan istilah mentereng loh. Kenapa? Nanti saya dikira kelihatan pinter. Kalau Anda sudah menyangka saya pinter, ya, Anda berpikir, wah sudah Mas J pinter kok, jadi nggak levelku kalau aku berbicara atau praktek seperti Mas J. Nah ini yang saya nggak suka, makanya saya suka dengan bahasa goblok-goblokan aja. Ya, jadi kalau istilah menterengnya disebut namanya timeline therapy, ya, atau future pacing. Nah itu tambah ngelotok lagi kan. Maksudnya apa? Anda melakukan terapi kepada seseorang yang seperti saya katakan tadi itu, atau kepada diri sendiri dengan membayangkan suatu hal yang belum terjadi di masa yang akan datang, meng-create pain atau rasa sakit di masa yang akan datang jika Anda tidak mau berubah. Ya, perhatikan. Ini yang disebut virtual pain atau imajinasi yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah, dengan begitu kita bisa merasa oke, aku harus buat tegas. Kita akan take action. Ya. Nah, ini kita menciptakan rasa sakit sebelum rasa sakit itu terjadi pada diri kita. Ya. Jadi kalau Anda bilang the power of kepepet, jangan langsung membaca harfiahnya kemudian menilai, wah apa nih, orang kok usaha kok harus kepepet gitu kan, ya nggak bener nih. Ya karena belum membaca dengan tuntas. Ya, seperti itu. Kalau Anda membaca tuntas, ya insya Allah penjelasan ilmiahnya ada semuanya. Tapi saya tidak perlu berbicara ilmiah, ya supaya kelihatan pinter kan, begitu ya. Oke, cukup ya. Nah, jadi intinya apa? Anda bisa menciptakan the power of kepepet itu, atau kondisi kepepet itu, secara harfiah ya atau secara fisik atau secara virtual, baik sudah terjadi atau belum terjadi. Nah, contoh secara fisiknya atau fisikly atau harfiahnya bagaimana? Misalkan begini, Anda hari ini langsung bilang sama atasan Anda, Pak saya keluar kerja. Ya itu Anda kepepet. Ya, kalau Anda seorang mahasiswa, Anda langsung telepon sama orang tua Anda hari ini juga, malam hari ini bilang gini, Pak, gini Pak ya, tolong please ya Pak ya, mulai bulan depan, Bapak Ibu, jangan ngirimin aku duit lagi. Ya, benar, apapun yang terjadi jangan ngirim lagi. Sudahlah, Bapak Ibu percaya bahwa tidak akan saya mati kelaparan. Ya, nah itu Anda telepon malam hari ini. Anda mikir nih, mungkin biasanya nih bukan mungkin. Minggu pertama Anda masih nyantai-nyantai. Minggu kedua nyantai-nyantai. Ketiga mulai keringet dingin bercucuran. Ya, nah begitu masuk minggu keempat. Akhir bulan. Iya, akhir bulan ya, kantong modal mulai menipis, Anda mulai pecicilan. Apa saja Anda bisa jual, nggak apa-apa. Nah, saya bilang Anda harus menciptakan kondisi kepepet ini. Ya, teman-teman, ini secara harfiah. Secara virtual tadi sudah saya katakan. Ya, seolah-olah. Contoh lain seolah-olah adalah, kalau teman-teman di IKEM mungkin tahu, saya menciptakan pain itu sendiri, misalkan membayangkan kalau orang tua Anda atau orang yang Anda cintai, ya, itu meninggal, dan kemudian Anda masih belum bisa menyenangkan atau mewujudkan cita-citanya, atau membalas kebaikan mereka. Nah, apa yang Anda
rasakan, kan begitu. Jadi misalkan Anda membayangkan ya, ini Anda bisa berimajinasi sendiri, Anda membayangkan diri Anda melihat orang tua Anda di depan Anda, tapi orang tua Anda ini tidak dalam kondisi berdiri, dalam kondisi terbaring, dan terbaring itu di dalam peti mati. Dan Anda mendatangi peti mati tersebut perlahan demi perlahan, mendekati peti mati tersebut hingga Anda bisa melihat orang tua Anda di dalam peti mati tersebut terbaring kaku, Anda pegang tangannya dingin dan kaku. Nah, Anda meng-create suatu yang sebut namanya pain atau rasa sakit, ya. Dan kemudian Anda sejenak berpikir atau sejenak mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Dan kemudian Anda juga sejenak berpikir atau mengenang apa sih yang mereka inginkan atau cita-cita atau impian mereka yang belum tercapai.